Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Passer Stories. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Kerajaan Passer dan Kerajaan Bugis Paneki yang pernah difilmkan dengan judul Api Cinta di Tanah Passer. Raja Penambahan Adam Aji II gelar Penambahan Adam bin Aji Mas Anom Singa Maulana memerintah tahun 1090 sampai tahun 1114 Hijriah atau tahun 1680 sampai tahun 1705 Masehi. Dengan persoalan geomorfologi bumi, menyebabkan Penemban Adam memindahkan istana dari Lempesu ke gunung sehari tempat rombongan Abu Mansyur Indra Jaya mendarat. Pemindahan istana ini terjadi pada tahun 1684, agar masyarakat tidak meninggalkan rumah mereka bila musim tanam. Penemban Adam membuka persawahan di Atang Gandeng dan Atang Jaya. Dengan kemapanan dalam kekuasaan Penemban Adam ditandai dengan kebijakan-kebijakan dalam berbagai sektor, seperti pertahanan, pertanian dan pengetahuan keagamaan. Walaupun terfokus pada figur Aji Geger, adik beliau, setidaknya beliau sudah berusaha meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Penemban Adam menerima kedatangan Andi Mapanyuki dari Bugis, Paneki dengan kelapangan dada, dan mengikat perjanjian untuk bekerja sama dalam perdagangan. Sekembalinya Andi Mapanyuki dari Passer, tidak berapa lama kemudian, datang rombongan pelamaran dari pihak Andi Mapanyuki. Untuk meminang Aji Rainah, putri Penemban Adam. Untuk memberikan jawaban atas pinang tersebut Penemban Adam berjanji Andi Ri Ajang untuk menanyakan lamaran anaknya. Saat itu diwakili juru bicaranya, Peta Wattenge, ibu Andi Mapanyuki yang turut dalam rombongan pelamaran tersebut. Ketika mendengar lamaran Andi Mapanyuki tidak diterima dengan alasan Aji Rainah masih kekanakan, belum dewasa. Penolakan lamaran ini tidak diterima oleh Andi Ri Ajang. Dia pun meninggalkan pertemuan dan kembali ke kapal. Di saat berada di atas kapal berkatalah Andi Ri Ajang kepada seluruh rombongan dan Andi Mapanyuki, "Launi Sirita," artinya, hilang kehormatan kita. Dengan terjadinya peristiwa ini, tidak lama kemudian Kerajaan Passer diserang oleh orang-orang Bugis Paneki. Akibat serangan ini Penemban Adam mengerahkan pasukannya, yang dipimpin oleh Aji Geger Komando Angkatan Perang Kerajaan Passer. Sebagai Panglima Aji Geger mengatur berbagai siasat. Pertempuran terjadi memanjang dari Sungai Lumut sampai ke Teluk Mahligai. Pasukan Bugis Paneki semakin banyak berdatangan. Akan tetapi Aji Geger bersama pasukannya berhasil menyusup ke daerah pertahanan musuh, dan menghancurkan seluruh perbekalan mereka. Andi Mapanyuki melihat serangan dari Passer dua arah. Pasukan Bugis dari Paneki yang dipimpin Andi Mapanyuki akhirnya melarikan diri, dengan menggunakan perahu lepa-lepa, yang laju disusul oleh pasukan Kerajaan Passer, dipimpin Aji Geger kalah cepat, karena menggunakan perahu biasa. Ketika pasukan Bugis Paneki sampai di Tempoleng mereka memasuki Sungai Seratai, meneruskan ke Sungai Sambu. Kapal-kapal layar yang membawa perbekalan Andi Mapanyuki memasuki Sungai Raya, Sungai Pampang dan Sungai Tedung. Di hutan belantara Sungai Sambu ini, Andi Mapanyuki membuat pertahanan untuk menyerang kembali Kerajaan Passer. Sambil menunggu bantuan dari ayahnya, Andi Mapanyuki, bersama dengan pasukannya membuat terusan di tepi Sungai Seratai, bagian selatan, menuju sebelah utara Sungai Kandilo, melalui hutan Galam sejauh 15 km. Sementara itu Aji Geger, bersama pasukannya dari Sungai Laburan yang diperkirakan Andi Mapanyuki bersama pasukannya diperkirakan memasuki Sungai Laburan ternyata tidak ditemukan. Aji Geger kembali ke Tempoleng, tidak memasuki Sungai Seratai yang berhubungan dengan Sungai Sambu, sehingga tidak mengetahui persembunyian Andi Mapanyuki bersama pasukannya. Aji Geger telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan Kerajaan Passer. Pengaruh Islam turut mentalitas tempur pasukannya. Aji Geger dikenal sebagai panglima yang banyak ilmu pengetahuan Islam. Dengan datangnya bantuan dari Paneki Andi Mapanyuki, telah menyerang kembali Kerajaan Passer. Melalui terusan yang dibuat, Andi Mapanyuki
bersama pasukannya. Dalam penyerangan ini, Aji Geger terkena peluru di kaki. Aji Geger dibawa ke kampung Cengal untuk diobati oleh tabib yang bernama Kakak Tego. Akibat Panglima Kerajaan Pasir terluka dan dibawa ke kampung Cengal, terjadilah jeda pertempuran sengit. Pasukan Peneki hampir saja menguasai arena pertempuran dan di saat-saat pertempuran akan dimenangkan oleh pihak Peneki. Saat itulah datang 3 orang sesepuh Kerajaan Pasir. Ketiganya adalah Kakak Gaeng, Kakak Lati, dan Kakak Raba. Ketiganya dianggap penemban Adam, Aljimat Kerajaan, dengan gelar Panglima Pikun. Ketiganya mempunyai tempat tinggal terpisah-pisah, antara satu dengan yang lainnya. Kakak Lati tinggal di daerah Setui, Kakak Gaeng tinggal di daerah Peteban, Kakak Raba tinggal di daerah Raba. Ketiga Panglima Pikun ini bekas Panglima Aji Maspati Indra, atau kakek penemban Adam. Dengan bantuan 3 Panglima Pikun ini ditambah dengan 300 pengawal kerajaan, dengan bersenjatakan sumpitan, senapan dan kelewang, dengan kesaktian 3 Panglima Pasir Kerajaan, atau Panglima Pikun, dapat mengusir meluluh lantahkan pasukan Andi Mapanyuki. Ketiga Panglima Pikun bersama pengawal kerajaan dapat memenangkan pertempuran tersebut, dengan tanda kemenangan melalui bendera sesuai perjanjian penemban Adam bersama ketiga Panglima Pikun. Jika menang dalam pertempuran kibarkan bendera pusaka yang berwarna kuning, dan jika mengalami kekalahan kibarkan bendera putih, disebabkan pada saat itu musim panas. Bendera kuning terlihat berwarna putih oleh penemban Adam, lalu beliau bersama keluarganya membakar diri. Andi Mapanyuki melihat kejadian tersebut langsung memerintahkan menarik semua pasukannya dan menyesali kejadian tersebut, karena Aji Rainah wanita impiannya telah pergi untuk selamanya. Andi Mapanyuki menyampaikan permohonan maaf, dan turut berduka, dengan menyerahkan 100 ekor kerbau, yang didatangkan dan dikirim dari kerajaan Peneki. Dan ketiga Panglima Pikun, atau Ajimat Kerajaan dari sejak itu, meninggalkan kerajaan, dengan tangisan bagaikan bapak anak ketiganya pergi, sejak hari itu tidak pernah lagi menampakkan diri, baik perorangan maupun bersama-sama. Dengan wafatnya penemban Adam digantikan dengan Aji Geger, dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah, memerintah tahun 1114 sampai tahun 1150 Hijriah atau tahun 1703 sampai tahun 1738 Masehi. Gelar Sultan yang disandang oleh Aji Geger adalah Sultan yang pertama di Kerajaan Pasir, Sultan Aji Muhammad Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana. Menyusun sistem pemerintahan, mengangkat pembantu dari kalangan bangsawan Pasir sendiri, dan memberikan sebutan dengan istilah pangeran. Dasar pemerintahan kesultanan ditetapkan dalam Boyan Bungo Nyaro. Sekian.